Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agam Priyastoto. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kelas 2A Aqidah Akhlak IAIN Curup. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas tugas yang diberikan oleh dosen, yaitu penilaian survei karakter beserta yang lainnya. Penilaian survei karakter ditujukan untuk menilai karakter siswa atau peserta didik yang ada di madrasah atau sekolah dan bisa menempatkan karakter tersebut untuk menilai tindakan selanjutnya. Soal yang pertama contohnya, Ananda Dinar Fariha dan keluarga berjalan-jalan di taman, kemudian mereka beristirahat di bawah pohon. Saat beristirahat, Ananda Dinar Fariha melihat seorang anak membuang sampah di bawah pohon. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Ananda Dinar Fariha? Yang A. Menegur anak yang membuang sampah sembarangan untuk membuang sampah di tempat sampah. Berikutnya memberitahu ayah agar menegur anak yang membuang sampah sembarangan. Yang berikutnya melaporkan anak yang membuang sampah sembarangan kepada polisi hutan dan memarahi anak yang membuang sampah sembarangan. Jadi di masing-masing jawaban di soal tersebut, baik A, B, C maupun D mengandung nilai karakter tersendiri. Contohnya di bagian yang A, menegur anak yang membuang sampah sembarangan untuk membuang sampah di tempat sampah. Itu jawaban yang paling tepat karena pada jawaban tersebut mengandung karakter yang peduli terhadap lingkungan dan Ananda Dinar Fariha tersebut tidak menyuruh orang tuanya atau tidak menyuruh orang lain untuk menegur anak tersebut, melainkan Ananda Dinar Fariha menegur anak tersebut secara langsung. Berarti dia mempunyai daya berpikir yang proporsional, mempunyai daya pikir yang bagus, yaitu bisa manajemen, bisa menjadi seorang pemimpin. Contoh yang kedua, adik Najlah terjatuh. Najlah hendak membantu ibu mengobati luka adik. Akan tetapi obat luka habis. Ibu meminta Najlah memberikan obat luka ke apotek. Ibu juga meminta Najlah untuk segera pulang setelah membeli obat luka. Saat akan berangkat ke apotek, teman Najlah datang. Ia ingin belajar dengan Najlah. Apa yang sebaiknya dilakukan Najlah? Jawaban yang pertama, meminta temannya menunggu di rumah dan pamit untuk membelikan obat adik dulu. Yang kedua, meminta ibu yang membeli obat dan bergegas belajar bersama dengan temannya. Yang ketiga, menyuruh temannya pulang dan meminta lain kali belajar bersamanya. Yang berikutnya, menunda membeli obat dan belajar bersamanya. Di sini yang paling tepat adalah meminta temannya menunggu di rumah dan pamit untuk membelikan obat adik terlebih dahulu, karena pada jawaban tersebut dia mempunyai rasa peduli dan tolong-menolong, mendefinisikan atau memilih opsi yang paling penting terlebih dahulu. Jadi opsi yang paling penting terlebih dahulu adalah membeli obat, setelah itu baru bekerja kelompok. Ini contoh soal pilihan ganda. Yang berikutnya kita lewati saja, terus langsung berlanjut ke pilihan ganda kompleks. Yohana dan ayah mengantar kakek berobat ke rumah sakit menggunakan mobil. Dalam perjalanan mereka melewati persimpangan jalan. Dalam lampu lalu lintas menyala merah. Mobil Yohana pun berhenti. Saat berhenti, kakek mengeluh perutnya makin sakit. Banyak pengguna jalan yang menyeberang. Lalu lintas telah menyala hijau. Akan tetapi masih ada penyeberangan jalan yang melintas. Ayah panik karena melihat kakek kesakitan. Apa yang sebaiknya dilakukan Yohana? Di sini ada opsi-opsi jawaban. Yang pertama, menyarankan ayah untuk menjalankan mobil, berteriak meminta penyeberang jalan agar berjalan lebih cepat, dia menyarankan ayah untuk memarahi penyeberang jalan yang berjalan lambat, atau meyakinkan ayah untuk menunggu hingga penyeberang sampai di sisi jalan. Yang terakhir, menyarankan ayah menyembunyikan klakson agar penyeberang jalan berjalan lebih cepat. Tindakan yang paling bagus di sini adalah menyarankan ayah membunyikan klakson agar penyeberang jalan berjalan lebih cepat, dikarenakan kakeknya Mbak Yohana di sini sedang
berada dalam kondisi sakit sehingga butuh pertolongan medis segera mungkin. Untuk yang berikutnya di sini ada gambar anak yang sedang membuat layang-layang. Apa yang harus dilakukan? Jika menjadi tetangga Rian yang mempunyai keterampilan seperti gambar di atas, gambar membuat layang-layang, apa yang akan kalian lakukan? Yang pertama, memaksa orang lain untuk membeli layang-layang. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain dan membelinya. Yang ketiga, memberitahu orang lain yang akan membeli layang-layang. Yang keempat, membantu membuat layang-layang. Yang D, mengajak teman-teman untuk membeli layang-layang. Jawaban yang paling tepat adalah yang pertama. Yang paling tepat di sini, menghargai hasil karya orang lain dengan membelinya. Supaya apa di sini menghargai hasil karya orang lain dengan membelinya? Supaya orang yang punya karya tersebut bisa mempunyai modal untuk lebih berkarya, lebih berusaha lebih baik lagi. Menyingkat waktu, kita akan langsung bergegas ke soal yang bawah. Untuk yang bawah, bacalah pernyataan berikut, hubungkan pernyataan dengan tindakan yang tepat. Hubungkan dengan cara menarik garis. Di sini anak disuruh untuk memberikan tindakan yang paling tepat. Menaati aturan sekolah, melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, berpapasan dengan teman yang berbeda agama, menghormati teman yang menyampaikan pendapat, serta melaksanakan perintah dan ajaran agama yang dianut. Terus ada isian singkat. Terus yang berikutnya, penilaian AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Contoh soalnya, kita mengambil contoh soal di kelas 5. Ada dua orang sahabat melakukan perjalanan panjang. Ketika di tengah perjalanan, mereka terlibat dalam suatu perdebatan. Pertengkaran itu terjadi sampai salah satu di antara mereka menampar yang lainnya. Sahabat yang ditampar itu tak berkata apapun, tapi menuliskan suatu kata di atas hamparan pasir. Tulisan tersebut berbunyi, "Hari ini teman baikku menamparku." Walaupun mereka bertengkar, tetapi tetap melanjutkan perjalanan bersama. Saat di perjalanan mereka menemukan sebuah sumber air dan memutuskan untuk mandi. Namun malang nasib teman yang ditampar tadi, ia tergelincir dan hampir tenggelam di dalam sumber air tersebut. Melihat itu, tentu saja teman yang menampar tadi menolongnya dan ia pun selamat. "Hari ini teman baikku menyelamatkan nyawaku," ukirnya pada sebuah batu. Teman yang telah menampar dan menyelamatkan nyawanya tadi bertanya, "Mengapa saat aku menyakitimu, kamu menulis di atas pasir, sedangkan saat aku membantu kamu, mengukirnya di atas batu?" Kemudian ia menjawab, "Karena menulis di atas pasir mudah terhapus oleh sapuan angin, sedangkan mengukir di atas batu tidak mudah hilang oleh terpaan angin kencang sekalipun." Tujuan maksud pertanyaan di sini atau cerita di sini, jika kita merasa disakiti seseorang, kita bagaikan menulis kata-kata tersebut di atas pasir, sehingga pasir tersebut sangat mudah dihapus oleh angin atau air, sehingga maknanya kita harus memaafkan orang tersebut. Yang berikutnya, jika kita diberi pertolongan oleh orang lain, kita harus mengukir pertolongan tersebut di atas batu. Maknanya, kita harus menghargai, memberi apresiasi positif kepada orang yang memberi pertolongan kita tersebut. Sekian tugas yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada bapak-bapak dosen, selaku dosen pembimbing maupun dosen guru pamong, saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guru profesional.